Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks. Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Materi ini adalah salah satu materi kimia SMA kelas 10. Nah, salah satu contoh dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari adalah jembatan besi yang berkarat. Kira-kira kenapa jembatan besi ini bisa berkarat? Mari kita pelajari contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari lainnya juga, dan cari alasan mengapa jembatan besi bisa berkarat dan bagaimana caranya agar jembatan besi tidak mudah berkarat. Berikut ini adalah peta konsep dari materi reaksi redoks. Jadi kita pertama akan mempelajari tentang konsep redoksnya dulu, di mana konsep redoks ini ada 3, yaitu berdasarkan keterlibatan oksigen, berdasarkan transfer elektron, dan berdasarkan perubahan biloks. Nah, kemudian kita juga akan membahas bilangan oksidasi itu sendiri, baik dari aturan biloksnya dan penentuan biloksnya. Oke, kita mulai konsep redoks. Yang pertama adalah redoks berdasarkan keterlibatan oksigen. Jadi, suatu persamaan reaksi dikatakan reaksi reduksi ketika dia melepaskan oksigen, dan dikatakan reaksi oksidasi ketika dia mengikat oksigen ya. Oke, kita mulai dari reduksi ya. Reduksi adalah pelepasan oksigen. Jadi oksigennya itu ada di kanan panah ya. Namanya juga pelepasan oksigen. Oke, kita sekarang lihat. Di sini awalnya Fe2O3 ya. Fe ini berkaitan dengan oksigen ya pertama. Nah, ternyata ketika dihasil Fe ini tidak berikatan dengan oksigen. Jadi dilepas oksigennya itu. Makanya dinamakan reaksi pelepasan oksigen. Begitu pula dengan persamaan reaksi yang kedua. Di sini ada reaksi kromium 3 oksida ya, Cr2O3. Awalnya Cr ini bereaksi dengan O ya, dengan oksigen. Kemudian ketika di hasilnya ternyata Cr ini tidak bereaksi dengan oksigen, dia sudah melepas ya. Sudah melepas oksigen. Nah, selanjutnya untuk reaksi oksigennya itu adalah pengikatan oksigen. Berarti oksigennya ada di kiri panah, diikat ya. Fe awalnya ini tidak berikatan ya dengan oksigen, dia hanya Fe. Kemudian di hasilnya dia Fe2O3 mengikat oksigen ya. Fe bereaksi dengan oksigen, kemudian menghasilkan Fe2O3. Contoh lainnya ada pembakaran bahan bakar ya. Di sini ada gas metana ya, LPG, isinya LPG. Ini kalau bereaksi dengan oksigen, ini akan menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ada reaksi oksidasi di sini. Yang awalnya C ini ya tidak bereaksi dengan tidak bereaksi dengan oksigen, kemudian dia bereaksi dengan oksigen, mengikat oksigen gitu ya. Kemudian juga ada oksidasi glukosa dalam tubuh. Contoh lainnya juga ada buah apel ya ataupun pisang, setelah dikupas terus kamu diamkan gitu di meja. Nanti dia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Itu buahnya mengalami reaksi oksidasi gitu. Konsep yang kedua adalah redoks berdasarkan transfer elektron. Jadi suatu reaksi dikatakan reaksi reduksi ketika dia mengalami penangkapan elektron. Jadi namanya penangkapan berarti elektronnya ada di kiri panah ya. Penangkapan atau pengikatan elektron itu sama aja, ada di kiri panah ya. Ketika menangkap elektron pasti akan menghasilkan ion negatif ya. Nah, suatu reaksi dikatakan reaksi oksidasi ketika mengalami pelepasan elektron. Pelepasan berarti elektronnya ada di kanan panah ya. Namanya kalau dia melepaskan elektron pasti akan menghasilkan ion positif. Konsep yang ketiga adalah redoks berdasarkan perubahan biloks. Nah, apa itu biloks? Biloks itu singkatan dari bilangan oksidasi yang setelah ini akan kita bahas lebih dalamnya. Nah, suatu reaksi dikatakan reaksi reduksi ketika mengalami penurunan biloks dan dikatakan reaksi oksidasi ketika mengalami kenaikan biloks. Contohnya ada SO2 plus O2 menjadi SO3. Nah, nanti kalian setelah ini akan diajarkan menentukan biloks unsur masing-masing ini ya. Nah,
Ini kenapa bisa S itu biloxnya 4, itu sudah ada ketentuannya. Sini S biloknya plus 4, kemudian S yang kanan panah biloxnya adalah plus 6. Nah, ternyata S di sini dari plus 4 plus 6 dia mengalami kenaikan bilox, sehingga peristiwa ini disebut peristiwa oksidasi. Sedangkan untuk yang O2 ini biloxnya adalah 0 ketika di sini adalah biloxnya min 2. Yang O yang di kanan panah biloxnya adalah min 2. Jadi dari 0 ke min 2 mengalami penurunan bilox, sehingga peristiwa ini disebut dengan reaksi reduksi gitu. Nah, istilah lain di reaksi redoks ini adalah ada yang namanya zat pengoksidasi atau oksidator. Jadi namanya zat pengoksidasi atau oksidator ya. Berarti dia yang membuat zat lain mengalami oksidasi. Ciri-cirinya berarti dianya sendiri yang mengalami reduksi. Dia mengalami reduksi sehingga bisa membuat zat lain itu mengalami reaksi oksidasi. Jadi kamu cari mana reaksi reduksi di sini. Oh, O2 ke SO3 kan. Berarti yang merupakan zat pengoksidasi itu adalah O2. Karena O2 ini sudah membuat SO2 ini mengalami oksidasi gitu. Begitu pula dengan zat pereduksi atau reduktor, kebalikannya ya. Reduktor itu adalah zat yang dapat mereduksi zat lain. Jadi kamu cari yang mengalami oksidasi. Oh, yang mengalami oksidasi adalah SO2. Karena dia SO2 ini mengalami oksidasi sehingga bisa membuat zat lain ini mengalami reduksi. Makanya reduktornya yang merupakan reduktor pada persamaan reaksi ini adalah SO2 gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Jadi zat pereduksi atau reduktor bukan justru yang mengalami reduksi ya, tapi dia adalah zat yang dapat mereduksi zat lain. Jadi mengalami oksidasi. Justru kebalikannya kalau mau ngafalin gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi itu adalah muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Nilai bilangan oksidasi suatu atom dapat kita ketahui lebih mudah dengan menggunakan aturan. Nah, berikut adalah aturan bilox ya. Jadi untuk unsur bebas itu adalah contohnya seperti H2, Cl2, golongan 7 itu Cl2, F2 ya, I2, Br2. Itu biloxnya adalah 0. Atau yang berdiri sendiri seperti Na, Mg, S, Fe ya, itu merupakan unsur bebas. Jadi kalau H2 ini juga unsur bebas ya. Jadi lebih dari satu atom tapi dia sejenis, itu bisa dikatakan unsur bebas dan biloxnya adalah 0. Kemudian ada ion monoatom. Jadi ion ya yang bermuatan ion yang bermuatan ini ya, mono satu. Jadi terdiri dari satu atom yang bermuatan ya. Biloxnya sama dengan muatannya. Misalnya Na+, muatannya berapa kan plus 1, berarti biloxnya plus 1 gitu. Cl-, muatannya berapa? Min 1, berarti biloxnya adalah min 1 gitu. Selanjutnya adalah senyawa netral. Jumlah bilox penyusunnya adalah 0. Sorry. Karena H2SO4 ini kan netral ya, alias dia tidak bermuatan. Maka jumlah bilox penyusunnya sama dengan 0. Jadi maksudnya bilox ini kan unsur-unsurnya ada H sebanyak 2 ya, S sebanyak 1, ada O sebanyak 4. Jadi bilox H dikali 2 karena ada 2 ya, ditambah dengan bilox S, kemudian ditambah dengan bilox O dikali 4 ya, ini harusnya dikali 4. Sorry kurang. Ini dikali 4 karena O-nya ada 4 ya. Ini sama dengan 0 gitu maksudnya. Lanjut, kalau ion poliatom, jadi ion yang terdiri dari beberapa atom ya, lebih dari satu. Jumlah bilox penyusunnya sama dengan ionnya. Misalnya ada NO3-. Nah, kalau tadi kan netral ya karena nggak bermuatan, jadi sama dengan 0. Kalau ada ion poliatom, ion yang terdiri dari beberapa atom alias lebih dari satu atom,
namanya ion kan ada bermuatan. Nah, totalnya itu sama dengan muatannya. Untuk NO3- ion ini kan terdiri dari N, kemudian O sebanyak 3 ya. Nah, jumlah bilox ini itu sama dengan muatannya, yaitu -1. Jadi bilox N ditambah bilox O sebanyak 3 ya, bilox O kali 3 sama dengan -1 gitu. Selanjutnya, bilox unsur dalam senyawa mengikuti aturan prioritas berikut. Nah, misalnya nih, kamu kan mau menentukan masing-masing bilox yang ada di senyawa ini. Nah, kamu ikut aturannya. Oh, H2SO4 ya. Siapa di sini yang lebih prioritas? Oh, kalau S nggak ada, berarti yang dicari adalah S. Nah, kemudian untuk H sama O mana duluan nih yang ditentukan? Kamu lihat prioritasnya, oh ternyata lebih prioritas H, berarti kamu tulis dulu H-nya itu adalah +1, O-nya itu adalah -2. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh aja. Nah, ini contohnya. Misalnya kita disuruh menentukan bilox masing-masing unsur pada ion NO3-. Seperti yang kita tahu, yang ada di aturan adalah biloxnya O ya, yaitu adalah -2. Nah, sehingga yang bilox N itu yang kita cari. Jadi, caranya gimana? Bilox N ditambah 3 kali -2 ya. -2 ini adalah biloxnya O. Kemudian 3 ini karena O-nya sebanyak 3. Sama dengan -1 karena muatannya adalah -1. Sehingga bilox N-nya ketemu +5. Tinggal pindah ruas ya. -1 ini kan -1 di kanan sama dengan. Kemudian 3 kali -2 kan -6, pindah ruas kan +6, jadi totalnya adalah +5. Contoh lain, ada FeSO4. Nah, di sini yang diketahui di aturan hanya biloxnya O saja, sedangkan biloxnya Fe sama S ini tidak diketahui. Nah, kalau seperti ini, kamu bisa pecah dia jadi Fe2+ dan SO4 2-. Bisa ya mengionkan FeSO4 ini, kan SO4 ini satu kesatuan, adanya SO4 2- kan. Kemudian, mana duanya Bu? Karena Fe-nya ini juga Fe2, sehingga karena di sini aslinya ini sama-sama ada duanya, tapi dicoret ya. Sama-sama ada duanya tapi dicoret, disederhanakan. Maka ketika dia dipecah itu jadi Fe2+ dan SO4 2-. Nah, dari sini kamu bisa tahu bilox Fe berapa. Ini kan Fe2+ kan bisa mengikuti aturan ion monoatom ya. Dia biloxnya adalah +2. Kemudian biloxnya S berapa? Oke, kita cari. Oh, kan ada di aturan -2. Jadi tinggal cari bilox S. Bilox S ditambah 4 kali -2, karena di sini U-nya sebanyak 4 ya. Sama dengan -2. Karena di sini muatannya -2. Jadi ketemu bilox S-nya adalah +6. Gitu. Contoh lain adalah H2O2. Nah, H sama O sama-sama ada di aturan bilox, tapi kita lihat lebih prioritas apa? Ternyata lebih prioritas H, sehingga kita tulis bilox H adalah +1, lalu bilox O-nya kita cari. Jangan langsung kamu menjawab -2, karena kalau kamu menjawab -2 di sini, totalnya tidak sama dengan 0 nanti, gitu. Jadi, kamu cari dulu bilox O-nya, 2 kali 1 ya, karena hanya ada 2, bilox H-nya 1 ya, plus bilox O kali 2, sama dengan 0. Sehingga ketemu bilox O-nya sama dengan -1. Lanjut Cn-. Nah, Cn- ini semuanya tidak ada di aturan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan keelektronegatifan C dan N. Nah, dari mana kita tahu data keelektronegatifannya? Dari tabel periodik unsur ya. N itu kan golongan 5A, C golongan 4A. Nah, lebih elektronegatif siapa? Lebih elektronegatif N. Sehingga yang diketahui adalah bilox N-nya. Bilox N-nya itu adalah -3 ya. Karena dia golongan 5. Gitu. Kurang 3 elektron untuk stabil seperti golongan 8. Lalu bilox C-nya kamu cari. Bilox C plus -3 sama dengan -1. -1 karena muatannya -1 ini. Nah, ketemu bilox C-nya adalah +2. Gitu.
Silakan dipahami, bisa diulang-ulang pemahamannya supaya lebih paham. Kalau misalnya penjelasan terlalu cepat, bisa diulang atau diperlambat videonya. Nah, selanjutnya ada autoredox. Autoredox itu adalah dalam persamaan reaksi, satu zat itu bisa mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Contohnya ini, di persamaan reaksi yang ini ya. Nah, di sini Cl2, ketika dicari biloxnya nanti, ternyata dia tuh kalau sama Cl yang sebelah sini mengalami reduksi, kalau sama Cl yang sebelah sini ternyata mengalami oksidasi. Jadi Cl2 ini merupakan zat autoredox gitu. Nah, kalau koproporsionasi, autoredox itu bisa dikatakan disproporsionasi. Nah, kalau koproporsionasi itu adalah kebalikan dari disproporsionasi ya. Kalau yang tadi kan kiri panah ya yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, sekarang yang kanan panah. Nah, jadi S yang di sini ketika semuanya dicari nih bilangan oksidasinya masing-masing unsurnya, ternyata ketika S ini sama S yang di kanan panah ini mengalami reduksi. Ketika S yang di H2S ini dicari biloxnya, ternyata dengan S yang kanan panah ini mengalami oksidasi. Jadi S ini merupakan zat koproporsionasi gitu. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan supaya kalian bisa lebih memahami materi bilangan oksidasi ini dan reaksi redox. Ini juga bisa kalian kerjakan soalnya supaya lebih memperdalam materinya ya. Oke, jika ada pertanyaan yang dibingungkan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ada kendala, bisa langsung hubungi saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya tunggu hasil dari latihan soal kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.